Halo guys, gimana kabar hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan ya. Pada kesempatan kali ini, kita mereview film yang melibatkan detektif. Film ini menceritakan tentang kematian Harlan Trombe, seorang penulis terkenal buku misteri yang kaya raya. Bahkan, dia punya perusahaan penerbit. Sampai saat dia meninggal, warisannya diberikan untuk orang lain bukan keluarganya. Mencurigakan sekali. Kira-kira siapa yang jadi ahli warisnya dan siapa yang membunuhnya ya? Ya udah, kita simak saja langsung videonya. Latar cerita dimulai dari Martha. Martha adalah perawat sekaligus teman kepercayaan Harlan. Bahkan dia sudah dianggap seperti keluarga bagi mereka. Satu pekan setelah kematian Harlan, Martha ditelepon Walt Trombe untuk datang ke rumah karena akan ada investigasi dari kepolisian. Semua orang yang ada di rumah menjelang kematian Harlan disuruh untuk datang. Di lokasi sudah ada detektif Lenan Elliot dan petugasnya Wagner, disertai detektif swasta Benoit Blanc. Mereka pun dipanggil satu persatu. Yang pertama masuk adalah Linda, anak sulung Harlan. Singkatnya, Linda menjelaskan siapa saja orang yang hadir pada malam acara ultah Harlan yang ke-85 itu, dan bla bla bla. Kemudian berganti Richard, suami dari Linda. Berdasarkan info yang didapat detektif, di pagi itu ada teriakan keras hingga terdengar oleh orang catering. Richard menjelaskan bahwa pada pagi hari itu dia datang menemui Harlan. Mereka berdebat karena Harlan ingin memasukkan ibu Harlan wanita ke panti jompo. Richard tahu betul bahwa Linda akan menentang itu. Richard bermaksud akan memberitahukan Linda ketika sudah pulang ke Boston. Namun Harlan tetap menyuruh Richard untuk memberitahukan sekarang. Sekarang giliran Walt yang masuk, anak bungsu Harlan. Dia menjelaskan pada malam itu Harlan mengajaknya keluar dari tempat pesta dan mereka membicarakan tentang buku elektronik. Tidak ada hal yang begitu penting dari percakapan itu, ujarnya. Lalu Walt menceritakan Ransom, anak dari Linda dan Richard, yang pada malam itu cekcok cukup serius dengan Harlan, dan anehnya mereka cekcok di ruangan sendiri, padahal biasanya mereka drama di depan keluarga. Selanjutnya Johnny. Johnny adalah istri dari almarhum Neil, anak tengah Harlan. Pada pagi itu, Johnny menemui Harlan karena ada masalah biaya pembayaran sekolah anaknya. Uang sekolah anaknya belum dibayar. Karena itulah Johnny meminta Harlan untuk menulis cek semester ini. Hanya itu saja yang dibicarakan mereka pagi itu. Saatnya Meg, anak dari Johnny, masuk. Dia juga menjelaskan bahwa Harlan memberikan tunjangan untuk ibunya setiap tahun dan selalu membayar biaya sekolahnya. Malam itu, Meg pulang lebih awal karena ingin menemui temannya. Investigasi dihentikan sejenak untuk beristirahat. Saat istirahat, Elliot, Wagner, dan Blanc berkeliling di sekitar rumah sambil membicarakan tentang kematian Harlan. Elliot menyimpulkan ini hanyalah bunuh diri biasa. Tak lama akhirnya mereka bertemu dengan Martha. Karena Martha ini mengidap reaksi regurgitasi, yaitu muntah ketika berbohong, akhirnya Blanc mencoba menggali informasi dari Martha karena dia rasa akan lebih mudah menemukan kebenaran. Dan benar saja. Ketika Blanc bertanya, apakah Richard selingkuh? Martha pun menjawab, tidak, dan akhirnya dia muntah. Terbongkarlah satu kebohongan dari Richard. Kemudian Blanc juga menanyakan tentang Johnny, apakah Harlan akan menghentikan dana untuk Johnny dan Meg. Dengan berat dan rasa ingin muntah, Martha tidak jadi menjawab, karena terjawablah sudah satu kebohongan lagi, bahwa Johnny mendapatkan uang bayaran sekolah 2 kali, satu dari Harlan langsung ke sekolah, dan satu dari tunjangan yang masuk ke Johnny. Karena itu, Harlan menghentikan dana untuk Johnny dan Meg. Dan kebohongan ketiga adalah Walt. Malam itu, Walt dan Harlan tidak membicarakan tentang buku elektronik, melainkan Harlan membacanya dari pimpinan perusahaan penerbit. Detektif Elliot tetap tidak bisa menyimpulkan ini sebuah pembunuhan, karena motif pembunuhan dari kebohongan-kebohongan itu sangatlah lemah.
Detektif Blank pun setuju akan hal itu. Tapi ada hal yang tidak masuk akal di sini. Karena Blank sebenarnya tidak diutus resmi untuk kasus ini, melainkan ada yang menyewanya secara anonim. Investigasi dilanjutkan. Yang masuk kali ini adalah Martha. Martha menjelaskan saat pesta berakhir, dia membawa Harlan naik ke ruang kerja Harlan. Kemudian bermain Go, permainan garis dan batu. Lalu Harlan menjatuhkannya hingga akhirnya Johnny datang untuk mengecek. Setelah mereka bermain Go, Martha memberi obat nyeri pada Harlan karena bahunya terkilir pekan lalu. Kemudian, Martha pulang tepatnya tengah malam. Hanya itu sajalah yang disampaikan oleh Martha pada detektif. Sebenarnya apa yang diucapkan Martha itu benar, tapi ada fakta lain yang disembunyikannya. Yaitu malam itu, Martha salah menyuntikkan obat kepada Harlan dan dosisnya tinggi yang bisa membuat Harlan mati dalam waktu 10 menit. Dengan sigap, Martha pun langsung mencari obat naloxone untuk penawarnya. Namun dia tidak menemukannya di tas, padahal obat-obatannya sangat lengkap. Tapi entah kenapa hilang pada malam itu. Saat Martha mencoba menelpon ambulans, Harlan justru menahannya karena Harlan pikir sudah terlambat. Harlan tak ingin jika Martha jadi tersangka kematiannya nanti. Sebelum Harlan bunuh diri, Harlan memerintahkan Martha untuk mengikuti perintahnya untuk yang terakhir kali. Harlan berkata, "Ikuti saja perintahku dan semuanya akan baik-baik saja." Dengan keadaan cemas dan bingung, Martha mengiyakannya. Martha disuruh untuk pulang tepat jam 12 malam dan berpamitan dengan orang di rumah, di mana ada Walt di luar saat itu. Lalu, Martha keluar dari area rumah dan masuk kembali melalui halaman samping menuju ke jendela rahasia. Martha disuruh untuk menyamar menjadi Harlan, lalu turun melalui tangga supaya terlihat oleh Walt. Dengan begitu, Martha akan dicoret dari daftar tersangka, karena Walt masih melihat Harlan setelah Martha pulang. Tapi saat Martha turun dari teralis untuk pulang, wanita melihatnya. Untung saja, wanita mengira itu adalah Ransom. Lalu Martha pun pulang. Di malam hari setelah investigasi itu berakhir, Martha pun bertemu dengan detektif Blank. Blank meminta Martha menemaninya besok pagi untuk melanjutkan investigasi. Martha yang panik pun tidak bisa menolaknya. Esok harinya, para detektif dan ditemani Martha melanjutkan investigasi, dimulai dari CCTV, lalu mengitari sekitar rumah. Tapi belum juga ditemukan suatu petunjuk. Sampai tak lama kemudian, anjing Harlan menghampiri Blank dengan membawa patahan teralis. Akhirnya, mereka mendapatkan petunjuk bahwa ada yang masuk ke ruangan Harlan melalui jendela rahasia, supaya tidak diketahui orang di rumah. Latar berpindah. Tibalah waktu pembacaan wasiat yang dibacakan oleh Stephen, dan saat itulah pula kericuhan terjadi. Keluarga Harlan tidak terima dengan hasil pembacaan wasiat, karena semua harta benda yang dimiliki Harlan ternyata diwariskan pada Martha, semuanya. Akhirnya Martha pergi bersama Ransom, karena semua orang memburunya. Mereka pergi untuk menenangkan diri dan mengobrol. Di sana, Martha menceritakan semuanya pada Ransom, dan Ransom akan membantu Martha supaya Martha tak dipenjara dengan catatan dia akan meminta bagian warisan. Martha pun menyetujuinya. Di sisi lain, detektif Blank terus melakukan investigasi sampai akhirnya dia mendapatkan petunjuk dari wanita. Pada malam itu, wanita melihat Ransom naik ke lantai 3 melalui teralis. Akhirnya Ransom pun ditahan dan diinterogasi. Di samping itu, Martha yang sedang diperas seseorang disuruh untuk datang menemui orang tersebut jam 10 pagi. Namun, ketika Martha datang ke sana, ia justru menemukan Fran, pembantu Harlan, dalam keadaan lemah tak berdaya. Dengan cepat, Martha langsung menelpon ambulans dan Fran yang sekarat dibawa ke rumah sakit. Martha masih sangat shock karena ternyata Fran lah yang memerasnya. Cerita berlanjut. Ransom yang diinterogasi akhirnya berkata jujur mengenai apa yang sudah diceritakan Martha kepadanya. Para detektif pun sekarang mengetahui bahwa Martha salah menyuntikkan obat kepada Harlan,
Lalu Harlan bunuh diri untuk melindungi Martha. Kini tiba saatnya Martha untuk mengungkapkan kebenaran kepada keluarga Harlan. Di samping itu, Detektif Blanc sudah memegang hasil uji sampel darah Harlan yang didapat dari Fran. Saat Martha baru mau mengungkapkan kebenaran, tiba-tiba Detektif Blanc menahan Martha karena hasil dari uji sampel itu membuktikan bahwa Martha tidak bersalah. Lalu detektif menyuruh semua orang keluar kecuali Ransom dan Martha. Akhirnya satu persatu kebenaran mulai terungkap. Dengan insting detektifnya, Blanc mengetahui bahwa semua ini adalah permainan Ransom. Ransomlah yang menyewanya secara anonim. Blanc mengungkapkan bahwa pada malam saat Ransom dan Harlan cekcok, Harlan memberitahukan pada Ransom bahwa Harlan tak akan memberikan warisannya sepeser pun kepada keluarganya, melainkan kepada Martha. Karena itulah Ransom bertengkar hebat karena tidak terima dengan keputusan itu. Dari sanalah pula Ransom memulai rencananya. Dia mencari cara supaya Martha menjadi tersangka atas kematian Harlan. Dengan begitu, wasiat untuk Martha akan dibatalkan, lalu Ransom bisa mendapatkan bagian warisannya. Malam itu Ransomlah yang menukar isi obat Harlan supaya Martha menyuntikkan obat yang salah. Tapi ternyata Martha justru menyuntikkan dari botol yang salah, yang berarti Martha menyuntikkan obat yang benar. Dan saat Martha mencari obat penawarnya, obat itu tidak ada karena sudah diambil oleh Ransom. Rencana Ransom tidak berjalan mulus karena diberitakan bahwa kematian Harlan bukan karena salah obat dari perawat, melainkan bunuh diri. Itulah sebabnya Ransom menyewa Blanc secara anonim, karena Martha harus menjadi tersangka dalam kematian Harlan. Pagi hari setelah kematian Harlan, Ransom masuk ke ruang TKP saat semua keluarga sedang pergi ke pemakaman. Namun ada Fran, pembantu Harlan, melihat Ransom membongkar tas Martha. Karena itu, Fran meminta sepupunya yang bekerja di kantor pemeriksa medis untuk menguji sampel darah Harlan. Dari sana, Franlah yang mengancam Ransom secara anonim, karena Ransom harus bertanggung jawab atas semua ini, sampai akhirnya Fran dibuat sekarat oleh Ransom. Jadi sebenarnya yang diperas bukanlah Martha, melainkan Ransom. Namun Ransom mengalihkannya kepada Martha dan menggiring Martha untuk menemui Fran, supaya Martha menjadi tersangka pembunuhan Fran dengan motif ingin menghapus bukti yang dimiliki Fran. Ransom yang sudah terpojok akhirnya terpancing dan mengakui dialah yang meracuni Fran. Namun nasib sial, ternyata semua percakapan itu telah direkam oleh detektif. Akhirnya semua kebenaran terungkap dan kasus telah terpecahkan. Martha berstatus tidak bersalah dan Ransom pun ditahan oleh polisi. Linda akhirnya mengetahui perselingkuhan Richard karena dia membaca surat dari ayahnya. Kini Martha pun mendadak menjadi orang yang kaya raya. Andai saja Harlan tidak mencegah Martha untuk menelpon ambulans pada malam itu, mungkin Harlan masih hidup saat ini. Tapi beginilah keadaan yang sudah terjadi.